Konservasi satwa bukan hanya tentang menjaga keberagaman hewan, tapi juga tentang hubungan antara manusia dan satwa yang dirawat. Dan sore ini Rian Fernando akan mengajak Anda merasakan bagaimana rasanya sehari menjadi seorang petugas perawatan hewan yang memelihara dan menjaga beraneka ragam satwa, termasuk yang dikonservasi. Berikut liputan selengkapnya. Mandi ya? Gak apa-apa ya? Gak apa-apa ya? Oh iya. Baris. Selamat datang pemirsa di segmen Sehari Menjadi. Sudah siap dengan petualangan hari ini? Oh, jalan-jalan kita. Betul banget, tapi nggak cuma jalan-jalan, tapi juga merawat satwa yang lucu-lucu dan juga dikonservasi. Sudah siap Bang Andri? Sudah siap pemirsa? Kita mulai hari ini. Let's go! Menjaga satwa gak cuma soal kasih makan, ada tanggung jawab besar di baliknya, terutama untuk hewan-hewan konservasi seperti pinguin dan berang-berang. Hari ini saya akan belajar jadi petugas perawatan hewan atau keeper dan merasakan langsung bagaimana rasanya menjaga kesehatan dan kenyamanan hewan setiap hari. Kawasan konservasi di utara Jakarta ini tak hanya menampung satwa langka, tapi juga hewan-hewan yang jadi bagian dari edukasi dan rekreasi. Sebelum mulai tugas utama hari ini, saya diajak pemanasan dulu bersama penghuni berbulu tebal yang tingkahnya menggemaskan. Bisa tebak hewan apa? Coco, tenang Coco. Coco. Agak malu Coco sama kamera ini. Coco. Coco ya namanya ya? Coco pus? Bukan bus. Apa? Apa? Meong. Kok meong? Coco. Ayo Coco, mau Bu Dokter Coco. Ntar saya ditendang kalau di belakang. Ayo Coco. Ini dia, alpaka. Salah satu satwa yang jadi favorit pengunjung karena tingkahnya yang lucu dan ekspresinya yang selalu terlihat seperti tersenyum. Gimana Dok hasilnya Dok? Normal, Tunjuknya normal ya. Kalau dia yang nggak normal tuh gimana biasanya tuh? denyut jantungnya lebih cepat. Terus kan suara pernapasannya, kedengarannya normal, nggak ada suara yang lain. Berarti ini sehat ya? Coco, kamu sehat ya Coco? Selesai cek kesehatan, waktunya perawatan harian. Mandi kelihatannya mudah, tapi buat si gemas satu ini bisa makan waktu lama. Mandi dia mau dicium, mau diapain nggak apa-apa kok itu Pak. Kalau si Peter baru tuh waspada lah Pak, nggak bisa begini kalau si Peter. Si Peter tuh yang mana? Itu yang laki, Yang di dalam. yang putih. Oh, ini yang ceweknya. Belum kenalan Bapak ya? Belum. Aduh, nanti kenalan lah. Yang lu suka nyium yang mana? Gebok. Suka nendang. Kalau si Coco tenang ya. Toto mau diapain mah tenang. Wah, bulunya tebal banget pemirsa. Sampai air aja butuh waktu buat nyerap. Berapa hari sekali mandiin Bang? Seminggu 2 kali, bisa aja 3 kali tergantung kalau lagi kotor bisa seminggu 3 kali. Shampoo untuk hewan asal Amerika Selatan ini juga khusus. Bukan cuma bikin wangi, tapi juga biar bulunya nggak kayak kapas nyasar di angin alias kusut. Beda sama sampo. Buat saya berarti saya pakai nggak bisa ya? Ya, sebenarnya sih bisa, cuma sayang karena mahal harganya. Ini kan mahal harganya nih, samponya. Sangat jujur. Manusia mah 2.000, 3.000 udah bersih. Ratain aja, ratain. Tipikal hewan yang kalau pipisnya begini nih agak harum. Dan ini bagian paling menguji kesabaran, mengeringkan bulu alpaka. Bang, ini kalau dia nggak sampai kering betul kenapa Bang nanti Bang? Kalau nggak kering bener, persoalannya pada saat kena pasir, guling, pasirnya malah ikut di badannya dia, nempel. Jadinya susah lagi untuk bersihinnya. Jadi harus kering bener. Jadi pada saat feeding, kita keluarin, itu walaupun nempel di pasir, pasirnya lepas. Tebel banget bulunya ya? Iya, emang udah tebal. Butuh hampir 3 jam untuk pengeringannya loh. Mandi ya? Mandi ya? Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa ya? Mandi ya? Jangan takut ya, maaf ya, mandi dulu ya. Mandi ya? Keringin. Ya, keringin dulu ya. Nih, mau dikeringin mukanya. Mukanya keringin ya. Ya, kepalanya keringin ya. Habis mandi, perutnya langsung keroncongan. FYI nih, alpaka ini masih satu keluarga dengan unta, tapi tanpa punuk dan berukuran jauh lebih kecil.
Bu dokter, saya penasaran nih, sebenarnya alpaka itu hewan dilindungi atau tidak sih? Kalau alpaka hewan tidak dilindungi, Mas. Asalnya dia adalah hewan ternak. Dia hewan impor yang didatangkan langsung dari Amerika Selatan. Ini? Iya. Oh, berarti ini ternak kayak kambingnya kita dong? Iya, ini kayak dombanya kalau di Indonesia. Oh. Tapi ada pendingin ruangannya loh, ada air conditionernya loh tuh. Adem. Biar kayak tempat tinggalnya di habitatnya. Oke. Makanya banyak kayak pacaran berdua. Terakhir, waktunya vitamin, tapi alpaka ini gak bakal sadar karena vitaminnya diselipin di makanannya. Coco, vitamin Coco. Coco vitamin. Ntar dulu bukan buat kamu. Nih, Coco AA. Ntar dulu jangan direbut, lagi minum obat. Kamu mah. Tuh, lagi minum obat berantem baik. Alpaka sudah selesai dirawat, sekarang waktunya masuk ke dunia satwa konservasi. Saya diajak untuk merawat dua hewan yang lokasinya berdekatan, penguin dan berang-berang. Ada yang tahu mereka gemar menyantap apa? Kebetulan hari ini kita pakai ada dua jenis nih. Ada layang, nah ini layang bengong. Layang bengong. Iya. Yang ini? Yang ini ikan japu. Oh, berarti makannya nggak cuma satu ikan dia bisanya? Ada beberapa jenis seperti ikan kembung, terus ikan selar, nah terus ada juga ikan lemuru. Setiap potongan ikan dibuat sama ukurannya, supaya penguin bisa langsung menelan tanpa berebut. Sekali hap, beres. Oh, Ini buat sekali makan kan dia? iya betul. Berarti makan dia berapa sehari? Sekali, 2 kali? 4 kali. 4 kali? Iya. Jadi satu ekor 1 kilo makannya. Nah ini nanti dibagi 4, pagi, siang, sore, malam. Puluhan kilogram ikan sudah siap untuk penguin. Giliran berang-berang sekarang, tapi ikannya nggak sama ya. Kalau untuk berang-berang, habitatnya itu berada di air tawar, sedangkan penguin di air laut. Nah, jadi di saat dia mencari makan ya, yang ada di air tawar ikannya. Nah, ini salah satunya ikan yang ada di air tawar. Nah, sedangkan penguin, ya ini salah satu juga ikan yang berada di air laut. Waktunya makan siang untuk para penguin. Manggilnya gimana tadi? Oh, iya. Oh. Nah, ini. Oh iya. Baris. Biasanya penguin identik dengan es dan salju, tapi penguin jenis Humboldt ini beda. Berasal dari Amerika Selatan yang justru nyaman hidup di iklim tropis dengan suhu sekitar 18 sampai 25 derajat Celcius. Dan faktor unik lainnya itu kalau penguin itu sifatnya monogami. Jadi dia itu bisa mengetahui mana pasangannya walaupun dia berkelompok. Oh, jadi bukan yang berbeda pasangan ya? Beda. Tapi satu. Dia tahu karena faktor unik yang selanjutnya adalah suaranya, suara penguin itu ngok itu. Jadi dia bisa mengenali walaupun hampir sama tapi dia bisa mengenali pasangannya gitu. Menariknya, penguin ini salah satu dari hanya 3 jenis penguin yang bisa bertahan di suhu hangat. Jadi, jangan kaget kalau lihat mereka lincah di cuaca hangat. Cek apa nih Bang ini Bang? Suhu air kolam. Jadi dia harus di bawah 20. Di bawah 20? Iya. Kalau di atas 20? Gerah dia. Gerah. Kayak suhu akhir-akhir ini ya gerah ya. Selain kasih makan, saya juga diajak memeriksa pH atau tingkat keasaman serta kadar garam di airnya. Kita mau cek pH-nya. Ini regennya. Kemudian kita aduk. Nah, ini kita samain warnanya. Dia menunjukkan di angka 7,5. Nah, ini air yang standar untuk penguin. Sama ya warnanya ya? Sebagai perbandingan, kadar pH air yang biasa kita minum itu sekitar 7, netral. Kalau pH-nya sampai berbeda itu misalkan dia kerendahan, dampaknya apa? Ketinggian apa tuh Bang dampaknya Bang? Kalau kerendahan biasanya penguin-penguinnya gatal-gatal atau dia iritasi kulit. Kalau ketinggian? Kalau ketinggian lebih bagus, malah lebih bagus untuk si penguinnya. Penguinnya ya, ini standar. Sehat. Ini standar ya? Ini standar.
Nah, sekarang cek salinitas. Air laut di sini harus sekitar 35 gram per kilogram atau 35 ppt supaya pinguin tetap sehat dan lincah. 32. Asin tanganku. Bau ikan. Nih, kelihatankah pemirsa? Tuh. Selama 6 tahun, program konservasi pinguin di tempat ini berhasil mencetak pinguin-pinguin baru. Dan bahkan saat ini ada 4 telur yang tengah dierami. Kita impor itu di Januari 2019, itu 12 ekor di awal gitu, tapi kemudian dalam perjalanan jadi 10 ekor. Nah, kemudian sekarang sudah jadi 35 ekor. Sudah berkembang biak dengan banyak ya? Dengan banyak. Berapa ya? 3 kali lipat lebih ya? 3 kali ya. Oh, ada yang nyamperin nih minta makan. Hai, kamu mau makan? Kita kasih dia makan, ada yang minta makan nih. Hai. Halo, kamu mau makan? Nih. Jatuh. Good. Proses dari bertelur sampai menetas biasanya berlangsung sekitar 40 hari. Pinguin muda bisa dikenali dari warna bulu yang masih abu-abu campur. Dan setelah lebih dari 1 tahun, mulai terlihat garis hitam di bagian dada. Yang terakhir tadi kita ambil swab dari kloaka, itu untuk mitigasi atau pengecekan terhadap penyakit Newcastle disease atau avian influenza. Dan lagi-lagi kita kasih mereka vitamin ya. Ini aja, kesian nih minta makan nih. Nih, nama vitamin. Oke, sehat-sehat antum ya. Udah, ini ada vitamin nih, satu aja. Ntar lagi, mau kasih yang mana ya. Yuk, yang lagi ganti bulu. Up. Oke, good job. Sekarang kita beralih ke berang-berang. Hewan ini juga termasuk satwa yang dilindungi di Indonesia. Salah satu tantangan kiper di sini, ada yang bisa menebak? Ya, membersihkan area tinggal mereka. Otter ini emang identiknya baunya seperti ini karena dari kotorannya lebih bau daripada penguin sih. Bahkan dibanding hewan-hewan yang ada di sini? Ya, lebih bau dia. Serius? Untuk kotorannya, iya. Waduh, aromanya. Jujur, sampai bikin kepala saya nyut-nyutan. Ya, ini saya begitu masuk nyegrek banget. Ini aromanya kenceng, jadi sampai ke hidung tuh kayak ya ada amisnya, ada anyirnya, ada aroma pahitnya juga gitu. Hari ini saya belajar satu hal sederhana. Merawat satwa adalah soal kesabaran, ketelitian, dan kasih sayang. Dari yang paling lucu sampai yang paling rumit, setiap tindakan kiper menyelamatkan kehidupan dan memberi harapan baru. Rian Fernando, Andriawan Saputra, Jakarta.